Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dana Pertiwi. Pada mata kuliah efek musim ini, saya akan memaparkan mengenai face detection and recognition. Eh, Perlu diketahui, face detection itu merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mendeteksi lokasi wajah dalam sebuah gambar atau video. Yang mana tujuannya itu untuk bukan mengenai siapa orangnya, tetapi menemukan di mana posisi wajah berada. Misalnya itu dalam bentuk coordinate bounding box. Dan perlu diketahui, face detection itu merupakan teknik pengenal wajah yang mana teknik telah diterapkan secara luas di berbagai bidang. Dan teknologi ini merupakan salah satu bentuk penerapan kecerdasan buatan yang paling populer. Meskipun juga kerap menimbulkan perdebatan terkait privasi. Yang mana pada Meta, sebelum itu dikenal sebagai Facebook, pernah menggunakan pengenal wajah untuk menandai individu dalam foto. Dan pada akhirnya fitur itu dihentikan terkait dengan isu perlindungan data. Dan pada Apple, seperti yang kita ketahui itu memanfaatkan teknologi sebagai metode autentikasi biometrik pada perangkat iPhone. Pada Microsoft menggunakannya untuk membuka akses pada sistem operasi Windows, dan pada transportasi Uber juga menerapkannya untuk memverifikasi identitas si pengemudinya. Dan uh, setelah secara logikanya ya, apabila face detection ini digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, teknologi pengenal wajah ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta kualitas layanan. Algoritma deteksi wajah berbasis mesin learning. Learning itu sendiri merupakan metode deteksi wajah yang dikembangkan oleh Viola dan Jones, yang mana merupakan salah satu algoritma klasik yang banyak digunakan dalam OpenCV. Algoritma ini bekerja dengan menggunakan beberapa kumpulan atau sekumpulan fitur sederhana yang mendeskripsikan pola dasar wajah seperti area gelap terang pada sekitar mata dan hidung, dan juga model hard cascade dilatih menggunakan machine learning berbasis Adabos untuk memilih fitur terbaik dan ribuan kemungkinan fitur. Yang kedua, algoritma deteksi wajah berbasis deep learning atau lebih dikenal dengan DNN face detector. DNN face detector biasanya menggunakan arsitektur single shoot detector dengan seperti ResNet atau MobileNet untuk menemukan wajah secara akurat. Algoritma ini bekerja dengan mengekstraksi fitur visual tingkat tinggi dari gambar menggunakan jaringan saraf atau DNN. Sistem ini dapat mendeteksi wajah dengan lebih stabil pada kondisi pencahayaan yang berubah dari berbagai sudut wajah dibandingkan metode klasik seperti hard cascade. Nah, perlu diketahui, model ini dilatih pada dataset besar sehingga mampu mengenali wajah dengan variasi ekspresi ukuran dan posisi. Dan inilah contoh face detection-nya. Pada algoritma Viola Jones, algoritma deteksi wajah yang paling itu merupakan salah satu algoritma deteksi wajah yang paling cepat dan populer, terutama pada masa awal pengembangan computer vision. Algoritma ini diperkenalkan dalam sebuah makalah tahun 2001 berjudul Rapid Object Detection Using a Boosted Cascade of Simple Features. Yang mana metode ini terkenal karena mampu mendeteksi wajah secara real time meskipun hanya menggunakan komputasi ringan. Dan juga Viola Gens bekerja dengan cara menganalisis perbedaan intensitas piksel pada bagian-bagian tertentu wajah. Misalkan daerah di sekitar mata itu biasanya lebih gelap, sementara daerah di bawah mata itu seperti pipi atas biasanya lebih terang, dan itu akan bisa dikenal langsung mengenai dengan algoritma Viola Gens ini. Baiklah, pada kasus ini saya akan mendeskripsikan dua kasus. Yang pertama itu contoh kasus adalah face detection. Pada face detection ini kita akan mendeteksi sistem pengenalan wajah di bandara. Yang mana pada deskripsi kasusnya, kamera di gate atau di gerbang itu akan mendeteksi apakah ada penumpang yang melintas sebagai trigger system.
yang mana apa tuh bertujuan untuk mengarahkan kamera, memulai proses proses face recognition nantinya, maka terlebih dulu kita akan menggunakan face detection-nya dan menghitung berapa volume penumpangnya. Dan pada kasus ini, face detection itu digunakan untuk mengenali keberadaan wajah saat seseorang mendekati gate. Dan inilah sistem coding yang saya gunakan pada face detection dan hasilnya ini. Pada gambar yang terdeteksi itu kita akan ada bounding box-nya dan itu akan terdeteksi postingan wajahnya dan juga jumlahnya juga langsung terpapar pada programnya. Dan ini kalau kita akan mendeteksi banyak objek, seperti yang pertama tadi itu ada bounding box yang terdeteksi dan juga akan terdeteksi berapa jumlah terdeteksinya. Sekarang kita beralih pada contoh kasusnya itu face recognition. Pada kasus ini tuh kita akan mendeteksi absensi dokter di RSUPM Jambi Padang. Nah, terbelakang case ini tuh yaitu pada area akses dokter, misalnya ruang jaga, ICU, IGD atau ruang tindakan, yang mana di situ diperlukan sistem yang pertama mendeteksi keberadaan seseorang yang mendekati pintu atau area akses, yang kedua mengidentifikasi wajah wajah dokter secara otomatis, dan yang ketiga mencetak identitas dokter secara real time. Dan untuk itu diterapkan terlebih dahulu face detection tadi, dan face recognition akan memprosesnya tanpa secara otomatis. Nah, inilah program hasilnya, programnya, maksudnya itu coding yang diterapkan, dan inilah hasilnya. Dan itu akan pada bounding box-nya akan langsung ada apa tuh nama-nama dokternya. Dan mengenai programnya, ini program pada detection-nya. Kita akan dulu misalnya ini. Itu akan langsung terdeteksi berapa jumlah wajah yang terdeteksi, dan sekarang kita coba untuk banyak objeknya. Ini kalau objeknya banyak, maka sistem akan mendeteksi, dan ini objek yang terdeteksi dan akan menghitung berapa jumlah wajah yang terdeteksi. Sekarang kita akan lanjut kepada bagaimana recognition-nya. Dari recognition ini seperti saya jelaskan tadi, kita akan mendeskripsikan bagaimana apa namanya bagaimana uh, absensi pada RSUPM Jambi Padang. Dan ini tuh sebelum saya seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membagi data menjadi dua, itu data training, data testing. Apabila kita sudah menggunakan data training, maka akan ada notif di sini trainingnya selesai. Selain itu kita akan lanjut kepada recognition testingnya, kita running.
Dan ini akan langsung terdeteksi nama dokternya. Baiklah, itu tadi presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.